berbagi konten antar pengguna. Ini mencakup berbagai platform digital yang memungkinkan komunikasi publik, berbagi informasi, serta membangun jejaring sosial. Ikut dampak negatif media sosial. Yang pertama, kecanduan media sosial. Remaja sering sulit lepas dari ponsel karena fitur notifikasi, scrolling tanpa henti, dan rasa takut ketinggalan atau FOMO. Yang dampaknya sulit fokus belajar, tidur terganggu, gelisah bila tidak membuka media sosial. Lalu yang kedua adalah cyberbullying atau perundungan online. Komentar jahat, hinaan, penyebaran rumor, ataupun pelecehan sering terjadi di platform online yang dampaknya stres, menarik diri dari lingkungan, dan juga menurunnya rasa percaya diri, bahkan sampai dengan depresi. Lalu yang berikut adalah perbandingan sosial. Media sosial seringkali menampilkan hidup yang terlihat sempurna, yang dampaknya remaja merasa hidupnya kurang menarik, minder, dan tidak puas dengan diri sendiri. Lalu yang berikut adalah gangguan tidur. Penggunaan ponsel sebelum tidur mengganggu produksi melatonin, yang dampaknya sulit tidur, kualitas tidur menurun, dan juga kelelahan emosional. Lalu yang berikut adalah menurunnya interaksi sosial nyata. Lebih sering berkomunikasi online daripada bertemu secara langsung, yang dampaknya kemampuan komunikasi sosial menurun, kurang empati, dan mudah merasa kesepian. Lalu yang terakhir adalah paparan konten negatif. Konten kekerasan, pornografi, berita palsu, dan informasi menyesatkan mudah diakses, yang dampaknya ketakutan berlebihan, kecemasan, dan perilaku impulsif. Baik, yang berikutnya tips yang bijak dalam menggunakan media sosial. Langkah yang pertamanya, gunakan dengan tujuan yang jelas. Pastikan Anda menggunakan media sosial dengan bijak, seperti mencari informasi, berkomunikasi dengan teman, dan membagikan pengalaman. Langkah yang kedua, atur waktu dengan bijak. Jangan habiskan waktu berjam-jam hanya Anda untuk bermain media sosial. Anda bisa mengatur waktu dengan bijak dan pastikan Anda itu harus memiliki waktu untuk belajar, berolahraga, dan melakukan kegiatan lainnya. Gunakan fitur yang sudah disediakan oleh platform media sosial untuk memberitahu saat sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Langkah yang ketiga, jangan membagi informasi pribadi yang sensitif dalam media sosial. Dan pastikan Anda sudah mengatur pengaturan privasi dengan benar dan membagi informasi yang aman. Langkah yang keempat, hindari cyberbullying. Jangan melakukan cyberbullying atau mengganggu orang lain di media sosial. Dan pastikan Anda berinteraksi dengan orang lain dengan sopan dan hormat. Langkah yang kelima, mencari informasi yang akurat. Jangan percaya semua informasi yang Anda temukan di media sosial. Dan pastikan kalau Anda mencari informasi yang akurat dan luas, harus mudah dipercaya. Biasakan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang berikut, gunakan tips, yaitu memanfaatkan media yang positif. Yaitu, gunakan media yang positif ataupun jelas dan produktif, dengan berisi konten motivasi, edukasi, ataupun bermanfaat. Tips yang berikut, hindari konten yang berisi negatif, yaitu selektif dalam memilih akun agar tidak terpapar dalam konten yang negatif. Tips yang berikut, jalin interaksi di dunia nyata. Luangkan waktu Anda untuk bertemu dengan teman ataupun keluarga, dan hindari untuk mengecek HP secara terus-menerus. Beristirahat dari media sosial selama beberapa waktu dapat meningkatkan seseorang lebih penting ke dalam kehidupan yang nyata dan tidak ketergantungan dalam kehidupan digital.